Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai buku besar dan neraca saldo. Setelah sebelumnya kita membahas tentang jurnal umum, pada tahap pencatatan kali ini kita akan membahas mengenai buku besar dan tahap pengikhtisaran yaitu neraca saldo. Adapun buku besar secara teknis adalah buku yang berisi kumpulan data transaksi historis yang termuat di jurnal umum dan jurnal khusus. Proses pemindahbukuan dari jurnal ke buku besar disebut dengan posting. Proses posting. Yang pertama, kita harus memiliki atau mengetahui kode akun terlebih dahulu. Kode akun ini ada harta memiliki kode akun 1, ada harta lancar, contohnya kas, piutang, perlengkapan, memiliki kode akun 1.1, ada harta tetap, contohnya peralatan, memiliki kode akun 1.2, ada harta tidak berwujud, contohnya nama baik, memiliki kode akun 1.3, ada utang, memiliki kode akun 2, ada utang lancar, contohnya utang usaha, memiliki kode akun 2.1, ada utang jangka panjang, contohnya utang bank, memiliki kode akun 2.2, lalu ada modal, memiliki kode akun 3, modal pemilik 3.1, live 3.2, titisan laba rugi 3.3, pendapatan jasa 4, dan beban 5. Nah, nomor akun tersebut didapat dari aturan saldo normal yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Sama saja, yaitu harta kode akunnya 1, hutang kode akunnya 2, modal kode akunnya 3, pendapatan kode akunnya 4, dan beban memiliki kode akun 5. Nah, adapun tabel buku besar yang pertama memiliki nama akun, lalu kode akun, ada kolom tanggal, diisi oleh tahun, dan diisi oleh tanggal. Lalu ada keterangan. Keterangan di sini diisi oleh transaksi yang terjadi pada tanggal tersebut. Ada referensi diisi oleh halaman jurnal umum. JU1 artinya jurnal umum halaman 1. Lalu ada debit dan kredit. Ini menyesuaikan dengan nominal yang ada di jurnal umum. Lalu ada saldo. Saldo di sini adalah jumlah akhir. Nanti bisa disimpan di sisi debit atau di sisi kredit. Nah, untuk cara perhitungan kolom saldo debit dan kredit mengacu pada aturan jika debit ditambah debit, maka hasilnya disimpan di kolom debit. Jika kredit ditambah kredit, hasilnya disimpan di kolom kredit. Jika debit ditambah atau dikurangi kredit, maka hasilnya jika positif disimpan di sisi debit, jika negatif disimpan di sisi kredit. Artinya, jika hasilnya debit lebih besar dibanding kredit, maka disimpan di sisi debit. Sebaliknya, jika hasilnya kredit lebih besar daripada debit, maka disimpan di sisi kredit. Lalu ada contoh buku besar Bengkel Maju Jaya. Nah, contohnya itu kita ambil dari soal pembahasan
jurnal umum pada pertemuan sebelumnya. Di sini ada jurnal umum Bengkel Maju Jaya, periode 31 Januari 2020. Keterangannya berarti kita harus memindahkan di buku besar yang memiliki kode akun 1. Di sini yang memiliki kode akun 1 adalah kas. Makanya saat akan dipindahkan ke buku besar, referensi pada keterangan kas diisi oleh kode akun 1.1.1. Keterangan kas diperoleh dari tanggal 1, 3, 7, 8, 10, 15, dan 16. Oleh karena itu, kita menuliskan kembali di buku besar. Yang pertama, kita menuliskan nama akun, yaitu kas, lalu kode akunnya 1.1.1, lalu tahun 2020 dan tanggal 1. Tadi itu kas, keterangannya ditulis oleh modal awal, referensinya JU1, nominalnya ternyata tanggal 1 itu berada di kolom debit, maka ditulis kembali di saldonya di kolom debit. Lalu di tanggal 3, kasnya itu keterangannya adalah membeli peralatan, dan nominalnya itu berada di sisi kredit, maka debit dan kredit artinya dikurangi. 300 juta dikurangi 20 juta, hasilnya 280 juta. Lalu di tanggal 7 menerima pendapatan, nominalnya berada di sisi debit. Artinya debit ditambah debit berarti hasilnya dijumlahkan 280 juta ditambah 5 juta, hasilnya 285 juta. Tanggal 8, kasnya itu meminjam uang dari bank dan kasnya bertambah sebesar 10 juta. Maka ditambahkan 285 juta ditambah 10 juta, hasilnya 295 juta. Tanggal 10, membeli perlengkapan, kasnya itu berada di sisi kredit, artinya berkurang. Berarti 295 juta dikurangi 5 juta, hasilnya 290 juta. Tanggal 15, membayar gaji, kasnya itu berada di sisi kredit, berarti artinya berkurang, sehingga memiliki hasil 282 juta 500. Dan yang terakhir, tanggal 16, kasnya itu berada di sisi kredit, artinya berkurang, jadi 282 juta 500 dikurangi 1 juta memiliki hasil 281 500. Hasil akhir ini yang nantinya akan kita masukkan di dalam kolom neraca saldo. Lalu yang kedua ada perlengkapan. Perlengkapan di sini memiliki kode akun 1.1.2 karena masih tergolong ke dalam harta lancar. Perlengkapan di sini nominalnya berada di sisi debit. Maka di buku besar kita menuliskan kembali perlengkapan sebesar 5 juta di sisi debit. Lalu ada peralatan. Peralatan di sini termasuk ke dalam harta tetap. Makanya nomor akunnya ditulis 1.2.1. Peralatan di sini nominalnya terletak di sebelah debit. Maka di buku besar kita menuliskan kembali nominalnya di sebelah
debit. Lalu ada utang. Utang di sini utang usaha, berarti kode akunnya 2.1.1. Nominalnya itu berada di sebelah kredit, maka kita menuliskan kembali utang tersebut nominalnya di sebelah kredit. Lalu ada utang bank. Utang bank ini termasuk ke dalam utang jangka panjang sehingga memiliki kode akun 2.2.1 dan nominalnya berada di sebelah kredit. Maka kita menuliskan kembali nominalnya di sebelah kredit. Lalu ada modal pemilik. Modal pemilik ini memiliki kode akun 3.1.1, nominalnya berada di sebelah kredit. Sehingga di buku besar kita menuliskan kembali di sebelah kredit. Lalu ada Five, memiliki kode akun 3.2.1 dan nominalnya berada di sebelah debit. Maka di buku besar kita tuliskan kembali Five dengan nominalnya di sebelah debit sebesar 1 juta. Lalu ada pendapatan jasa memiliki kode akun 4.1.1. Nominalnya terdapat di sebelah kredit. Maka di buku besar kita menuliskan kembali di sebelah kredit. Lalu ada beban gaji. Beban gaji di sini memiliki kode akun 5.1.1, nominalnya berada di sebelah debit. Maka kita menuliskan kembali beban gaji di sebelah debit. Bagaimana jika ada beban sewa dan beban listrik dan air? Maka kita untuk penulisan kode akunnya ditulis secara berurutan. Misalnya beban sewa berarti 5.1.2, beban listrik dan air berarti 5.1.3 dan seterusnya. Lalu ada neraca saldo. Nah, neraca saldo di sini adalah daftar saldo akun-akun yang ada dalam buku besar. Apa sih fungsinya neraca saldo? Nah, neraca saldo ini membantu menguji kebenaran jumlah sisi debit dan sisi kredit pada saldo-saldo akun yang ada dalam buku besar. Artinya, sisi debit dan sisi kredit harus seimbang. Kita langsung saja lihat contoh neraca saldo Bengkel Maju Jaya. Catatan yang perlu kalian ingat adalah pindahkan seluruh nominal uang yang ada pada kolom saldo di buku besar tadi yang hasil akhirnya itu. Nah, kita langsung aja nulis neraca saldo. Yang pertama, jangan lupa untuk menuliskan nama perusahaan, yaitu Bengkel Maju Jaya. Lalu ada neraca saldo, periodenya karena Januari, berarti akhir bulannya tanggal 31 Januari tahun 2020. Pada tabel neraca saldo di sini ada nomor akun, nama akun, debit, dan kredit. Nomor akun ini diisi sesuai dengan nomor akun yang tadi di buku besar dan harus berurutan dimulai dari nomor akun 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, di sini nomor akun 1 ada kas, berarti tadi lihat di buku besar, kasnya itu hasil akhirnya di debit atau di kredit. Jika di debit, kita menuliskan kembali di sisi debit. Begitupun dengan perlengkapan, peralatan, utang, utang bank, modal, five, pendapatan, dan beban gaji. Nanti kolom debit dijumlahkan dan memiliki akhir sebesar 319 juta. Begitupun dengan kolom kredit dijumlahkan dan memperoleh hasil akhir
sebesar 319 juta. Hal ini harus sama antara sisi debit dan sisi kredit. Jika sudah kita bahas tentang buku besar dan neraca saldo, maka untuk selanjutnya kalian mengerjakan tugas secara mandiri, yaitu kerjakan buku besar dan neraca saldo CV Sejahtera Transport. Untuk pengumpulan dan pertanyaan, boleh dikirimkan melalui Google Classroom atau ke alamat email. Lalu kerjakan soal secara mandiri dan tulis pada buku tulis disertai nama dan kelas. Jangan lupa untuk mengisi presensi. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.